Haleluya, haleluya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Agustinus untuk bersama-sama kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Namun sebelum itu biarlah kita akan menaikkan puji-pujian syukur kepada Tuhan, terlebih kita ada di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri pada saat ini. Kembali kami boleh datang di dalam hadirat-Mu, menaikkan pujian syukur pada saat ini. Terlebih Tuhan sudah memberkati kami selama ini, bahkan sampai saat ini kami ada dalam perlindungan-Mu. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan angkat satu pujian sebelum bersama-sama kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semua Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Besaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Oh, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semua Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur
Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan, syukur, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ya Ramasadara naralamu. Syukur, terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, siap memberkati setiap kami semua. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Shalom. Bersama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, menyembah Engkau di dalam hadirat-Mu. Saatnya kami akan diberkati dengan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan setiap pesan Tuhan lewat firman ini, menjadikan berkat, menjadikan kekuatan bagi kami semua. Kami buka setiap hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kembali bersama-sama kita akan membaca atau merenungkan firman Tuhan. Kali ini kita bersama-sama akan membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Adapun tema pada renungan firman Tuhan pada saat ini adalah berharga di mata Tuhan. Baik, bersama-sama saya mengajak kita semua akan membaca firman Tuhan di dalam Keluaran, kitab Keluaran pasalnya yang keempat di dalam ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Ayat 11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Oleh lidahmu, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Ayat 13, tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku
tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita harus tahu bahwa sesungguhnya kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Nah, dari kisah Musa yang kita baca ini, sebetulnya bagaimana sebetulnya Tuhan atau Allah telah melimpahkan kasih anugerahnya untuk memilih Musa. Musa akan dipakai oleh Tuhan. Namun kita lihat beberapa alasan yang diberikan oleh Musa. Bahkan dia katakan, siapa aku ini? Aku tidak pandai bicara. Aku ini siapa? Masih banyak orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah kadangkala setiap kita tanpa kita sadari, ketika Tuhan memilih kita untuk kita melakukan yang terbaik buat Tuhan, untuk kita melayani di dalam ladangnya, banyak alasan yang kita berikan. Aku masih sibuk, aku masih repot, aku ini siapa? Nggak bisa. Banyak yang lebih pandai, banyak yang lebih pinter. Siapa aku ini? Aku ini hanya biasa. Saudara, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, saya mau katakan kita memang adalah orang biasa, tidak ada apa-apanya. Kalau tanpa Tuhan yang menyertai, kita tidak akan bisa berbuat apapun. Oleh sebab itulah, mari kita belajar daripada apa yang Musa sampaikan. Saya mau beritahukan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita ini siapa sih? Kalau boleh dikatakan, kita ini hanyalah seperti selembar kertas. Coba kalau kita lihat, ketika kita lahir, akte lahir yang dibuat orang tua kita terdiri dari apa? Hanya selembar kertas. Kemudian ketika kita mulai beranjak untuk kita lebih lagi, maka ketika kita disekolahkan, lulus sekolah sampai tingkat apapun, mulai dari PAUD, TK sampai perguruan tinggi. Setelah lulus, apa yang kita dapatkan? Ijazah hanya selembar kertas, tidak ada apa-apanya. Kemudian yang kita perhatikan lagi, kita punya harta, rumah mungkin, sertifikat rumah, juga kertas, lembaran kertas saja. Terus apalagi yang kita punya? Mungkin kita banyak uang, ada giro deposito, semuanya dibuktikan hanya dengan lembaran kertas. Beberapa hal semuanya kertas. Seiring waktu semuanya itu berlalu. Kertas akan tersobek, akan hilang lenyap begitu saja, bahkan dibuang, dibakar. Berapa banyak kita bersedih karena hanya kertas-kertas yang dimiliki tersebut akhirnya terbuang. Oleh sebab itulah, mari selagi kita diberi kesempatan, kita ini sesungguhnya berharga di mata Allah. Pergunakanlah waktu-waktu itu dengan sebaik-baiknya. Mari kita belajar daripada apa yang dialami oleh Musa, bagaimana sesungguhnya Musa ini dipilih oleh Tuhan. Sesungguhnya bila kita perhatikan, Musa sejak lahir sudah disembunyikan di tepi sungai Nil, diselamatkan oleh putri Fir'aun, dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan seterusnya. Kita dapat menyimpulkan bahwa Allah sudah turut bekerja atas apa yang telah Musa lakukan, mempersiapkan Musa sebaik-baiknya sejak kecil untuk dipakai alat oleh Tuhan membebaskan daripada bangsa Israel. Namun rupanya Musa kurang menyadari akan hal tersebut karena merasa minder, merasa rendah diri, merasa siapa
aku ini tidak mampu. Nah, itulah kadang yang mendasari seseorang ketika mau dipakai Tuhan di dalam ladang Tuhan, dalam melayanan Tuhan, segala sesuatunya dibandingkan, bahkan memperbandingkan dengan yang lain. Nah, ada beberapa hal yang kita pelajari seringkali yang membuat kita ini merasa punya alasan, punya yang tidak dapat kita lakukan karena merasa minder, karena kita selalu membanding-bandingkan dengan yang lain. Mungkin dengan kecantikan, mungkin dengan ketampanan, mungkin dengan kepandaian, mungkin dengan kekayaan, kita banding-bandingkan. Saudara, saya mau katakan Tuhan tidak melihat itu. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Bagaimana kita punya hati yang berserah. Siapapun kita, mari kita hanya berserah. Kita tidak akan mampu. Tuhan melihat hati. Kalau hati kita mau berserah, maka Tuhan akan memampukan segala ketidakmampuan kita. Nah, beberapa hal kita akan melihat bagaimana cara berpikir menilai seperti apa yang Musa lakukan. Manusia tidak ada yang sempurna. Tiap pribadi pasti memiliki kelebihan, pasti juga memiliki kekurangan. Seseorang mungkin mempunyai kelebihan di satu sisi, atau lebih dari sisi yang lain. Pasti juga mempunyai kekurangan. Pepatah mengatakan, tiada gading yang tak retak. Siapapun sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya pendeta hamba Tuhan, pasti juga ada sisi kelemahannya. Oleh sebab itulah mari kita jangan sombong. Jikalau Tuhan mau memakai kita, lakukan yang terbaik. Asal kita tahu bahwa kita sesungguhnya disertai Tuhan. Kemudian yang kedua, manusia itu sama. Kita ini sama-sama diciptakan Allah dari tanah, dan pasti nantinya kembali menjadi tanah. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 mengatakan, kita ini siapa? Hanya seonggok tanah, lihat. Untuk itulah jikalau kita tahu sesungguhnya sama semuanya, tidak lagi kita ada kata minder. Jikalau Tuhan mau memilih, jangan banyak alasan. Entah alasan, pekerjaan aku sibuk, tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Mari kita lakukan. Jikalau kita mampu, hati kita berserah, Tuhan pasti punya cara untuk mengatur yang terbaik buat kita semua. Berdasarkan pengalaman-pengalaman, maka saya coba menyimpulkan bahwa sesungguhnya ada beberapa hal. Orang merasa minder, orang merasa rendah hati, tidak mampu karena apa? Kita harus tahu sesungguhnya, kita harus yakin bahwa sesungguhnya kita berharga di mata Allah. Katakan amin. Kitab Yesaya pasal 43 ayat keempat bagian A mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa sesungguhnya kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah kita mengatakan Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak mengasihi. Sesungguhnya Tuhan mengasihi kita semua. Oleh sebab itulah, kalau kita renungkan kembali betapa Tuhan sudah memberikan dirinya sendiri berkorban di atas kayu salib untuk menebus segala kesalahan, segala dosa-dosa kita, maka itulah bukti bahwa sesungguhnya Allah sungguh mengasihi kita. Masukkan dalam loh hati kita, kita adalah orang yang berharga di mata Allah. Kemudian yang mendasari kadang orang yang merasa minder, harus kita ketahui, bukan saja kita perhatikan kita berharga. Yang kedua, tanamkan dalam pikiran bahwa tiap orang pasti adalah mempunyai satu kelebihan, mempunyai satu yang Tuhan berikan, talenta khususnya, karunia yang khususnya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 meyakinkan buat kita semua bahwa sesungguhnya kita ini buatan Allah. Jikalau kita buatan Allah, maka yakinkan segala sesuatunya pasti Allah, pasti Tuhan memberikan yang terbaik buat setiap kita semua. Kemudian
Kemudian yang ketiga, supaya kita keluar dari perasaan minder, supaya kita keluar dari rasa rendah diri, maka kita harus meyakinkan rencana Tuhan untuk diri kita masing-masing. Itu ada porsi-porsi tersendiri. Posisi kita suatu waktu yang dimaksudkan digantikan. Kalau kita menolak, kalau kita tidak mau digantikan oleh siapapun, seperti hal yang kita lihat Musa banyak alasan apapun, Tuhan bisa menggantikan dengan yang lain, dengan Harun, dengan yang lain. Begitu juga kalau kita tidak mau, Tuhan bisa memakai cara tersendiri. Binatang pun bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan kepada manusia. Contohnya murid Tuhan yang bernama Petrus dipakai seekor binatang yaitu ayam, dipakai oleh Tuhan mengingatkan Simon Petrus ketika akan menyangkal Tuhan Yesus. Nah, banyak hal yang kita pelajari dari hal. Nah, untuk itulah jikalau kita mau dipakai Tuhan, hilangkan rasa minder. Kemudian yang keempat, yang membuat manusia merasa minder adalah karena keberhasilan tidak ditentukan oleh satu aspek saja. Ada banyak aspek keberhasilan dengan cara yang lain. Oleh sebab itu kita harus meyakinkan kita telah dipilih oleh Allah. Bukan kita yang memilih, tapi Tuhan terlebih dahulu yang memilih kita semua. Oleh sebab itu jikalau kita sadar kita adalah orang yang berharga dan telah dipilih oleh Tuhan, mari kita berikan di saat-saat sulit dalam situasi pandemi virus corona ini, kita tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Walaupun dengan cara kita tetap ada di rumah, mari kita tetap lakukan yang terbaik buat Tuhan untuk kita memberikan puji-pujian syukur kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik, tunjukkan kasih kita kepada yang lain. Memberkati saudara-saudara kita yang dalam kesusahan, sesama hamba Tuhan kita memberkati, mendoakan, bahkan ada berkat lebih kita berikan kepada mereka. Itulah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini, renungan saat ini, biar ini boleh menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dengan renungan yang singkat ini boleh menjadikan kita tetap kuat, supaya kami sadar bahwa kami ini adalah orang yang berharga di mata Allah. Bahkan kami tidak merasa minder, karena kami tahu jika Allah di pihak kita, maka segala ketidakmampuan kita Tuhan yang memampukan untuk kami melakukan yang terbaik buat Tuhan. Memberkati saudara-saudara kami semua. Kiranya apa yang dikerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Bahkan Tuhan melindungi kami, memproteksi dengan kuasa darah Yesus, dijauhkan dari segala bentuk virus apapun, khususnya virus corona. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami naikkan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau Bapak Ibu merasa diberkati dengan renungan ini, jangan lupa untuk like, terus memberikan subscribe, terus kemudian memberikan ada tanda bel, saudara bisa tekan, dan nanti itu akan mengingatkan bahwa kita semua adalah saling memberkati satu dengan yang lain. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada edisi-edisi yang akan datang. Haleluya. Amin.